Kalau akhir-akhir ini kamu merasa jadi orang yang paling sering terluka, padahal kamu hanya berusaha bersikap baik, dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa setiap kali kamu tulus, justru kamu yang harus menahan kecewa lebih lama. Kamu mencoba mengerti orang lain, memberi ruang, menjaga sikap, tapi ketika kamu butuh dipahami, rasanya tidak ada yang benar-benar hadir. Jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi masalahnya bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena kamu sudah terlalu lama menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirimu sendiri. Kamu terbiasa menahan kata-kata supaya tidak melukai. Kamu memilih diam meski disalahpahami, karena tidak ingin memperpanjang masalah. Kamu memaafkan lebih cepat daripada orang lain menyadari kesalahannya. Semua itu kamu lakukan karena hatimu tidak tega melihat orang lain merasa buruk. Namun ada kenyataan yang perlu kamu terima dengan jujur. Tidak semua orang memperlakukan kebaikan dengan cara yang sama. Ada yang menghargainya. Tapi ada juga yang tanpa sadar mulai menganggapnya hal biasa. Ketika kamu selalu mengalah, orang lain bisa mengira kamu memang akan terus mengalah. Ketika kamu selalu ada, kehadiranmu tidak lagi terasa istimewa. Dan ketika kamu tidak pernah menunjukkan batas, orang lain tidak pernah belajar kapan harus berhenti. Itulah sebabnya kamu mulai merasa lelah tanpa tahu penyebab pastinya. Bukan karena kamu tidak kuat memberi. Kamu lelah karena memberi tanpa rasa aman. Kamu terus memahami, tapi jarang benar-benar dipahami. Kamu berharap suatu hari orang lain sadar, sementara kenyataannya tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama denganmu. Dengarkan baik-baik. Menjadi orang baik tidak berarti kamu harus bertahan di tempat yang terus melukaimu. Kebaikan tidak mewajibkanmu menerima perlakuan buruk. Kesabaran bukan alasan untuk terus menahan sakit. Dan memaafkan tidak selalu berarti kamu harus tetap tinggal. Mungkin kamu takut berubah. Kamu khawatir dianggap berbeda ketika mulai menjaga jarak. Kamu takut terlihat egois saat akhirnya mengatakan tidak. Tapi menjaga diri bukan tindakan menyakiti siapapun. Itu tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak kehilangan ketulusan hanya karena mulai membuat batas. Justru batas itulah yang menjaga hatimu tetap sehat. Tanpa batas, kebaikan berubah menjadi kelelahan. Empati berubah menjadi luka yang berulang. Dan hati yang lembut perlahan kosong karena terus dipakai tanpa pernah diisi kembali. Kalau selama ini kamu selalu menjadi tempat orang lain bersandar, tapi tidak punya tempat untuk bersandar balik, mungkin sekarang waktunya mengubah cara memberi. Bukan berhenti menjadi baik, tapi berhenti memberi tanpa arah. Tidak semua orang perlu mengetahui seluruh perjuanganmu. Tidak semua orang pantas mendapat seluruh energimu. Dan tidak semua hubungan harus dipertahankan hanya karena kamu sudah berusaha terlalu lama. Kadang yang paling menyakitkan bukan perlakuan orang lain, tapi harapan yang terus kamu pertahankan. Kamu menunggu mereka berubah. Kamu berharap suatu hari mereka mengerti. Kamu percaya kesabaranmu cukup untuk memperbaiki semuanya. Padahal perubahan hanya terjadi pada orang yang memang ingin berubah. Ini bukan ajakan untuk menjadi dingin. Kamu tidak perlu menutup hati. Kamu hanya perlu mulai memperlakukan dirimu dengan perhatian yang sama seperti yang selama ini kamu berikan kepada orang lain. Coba tanyakan dengan jujur pada dirimu malam ini. Apakah kamu bertahan karena benar-benar bahagia? Atau karena takut kehilangan? Apakah kamu memberi karena tulus? Atau karena takut ditinggalkan jika berhenti memberi? Jawaban itu mungkin tidak nyaman. Tapi seringkali ketenangan dimulai dari keberanian melihat kenyataan. Tidak semua hubungan harus diselamatkan. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkanmu tentang batas. Ada hubungan yang berakhir bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu akhirnya belajar menghargai dirimu sendiri. Memahami nilai diri bukan berarti merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu hanya berarti kamu sadar bahwa hatimu juga perlu dijaga. Mulai pelan-pelan. Dengarkan perasaanmu sebelum memenuhi harapan orang lain. Berhenti menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak benar-benar mau mendengar. Kurangi usaha pada hubungan yang hanya berjalan satu arah. Kamu tidak menjadi orang jahat karena berhenti mengorbankan diri. Kamu hanya sedang belajar dewasa. Orang yang tepat tidak akan menjauh hanya karena kamu memiliki batas. Mereka tidak akan membuatmu merasa bersalah karena menjaga kesehatan emosimu. Mereka tidak menuntutmu terus memberi tanpa henti. Dan jika seseorang pergi saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri,
Mungkin sejak awal mereka hanya mencintai kenyamanan yang kamu berikan, bukan dirimu yang sebenarnya. Malam seperti ini sering membuat hati lebih jujur. Kamu boleh mengakui bahwa kamu lelah menjadi kuat untuk semua orang. Kamu boleh merasa ingin dipahami tanpa harus terus menjelaskan dirimu. Keinginan itu wajar. Kamu manusia, bukan tempat menampung semua beban sendirian. Kebaikan sejati bukan tentang seberapa lama kamu mampu bertahan dalam rasa sakit. Kebaikan sejati adalah ketika kamu tetap memiliki hati yang hangat tanpa kehilangan dirimu sendiri. Jadi jika kamu merasa orang baik selalu disakiti, mungkin pelajarannya bukan berhenti menjadi baik. Pelajarannya adalah belajar memilih kepada siapa kebaikan itu diberikan. Hatimu bukan untuk diuji tanpa akhir. Hatimu perlu berada di tempat yang membuatnya tumbuh, bukan terus terluka. Sebelum kamu tidur malam ini, ingat satu hal sederhana. Kamu tidak perlu mengurangi kebaikanmu. Kamu hanya perlu berhenti memberikannya kepada tempat yang terus melukaimu. Istirahatlah dengan tenang. Tidak semua luka harus selesai hari ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan malam ini. Cukup mulai dari satu keputusan kecil. Berhenti menyakiti dirimu sendiri demi tetap dianggap baik oleh semua orang. Terima kasih sudah menemani malam ini bersama Lentera Sunyi. Kalau kamu merasa video ini memberi ruang untuk hati dan pikiranmu, tetap dukung channel ini agar bisa terus hadir dengan renungan dan nasihat kehidupan yang bermanfaat. Setiap like, komentar, dan subscribe dari kamu membantu Lentera Sunyi tumbuh, sehingga malam-malam berikutnya kita bisa bersama lagi, menenangkan hati dan memberi panduan agar tetap tegar menghadapi hidup.